memimpin doa. Ketua kelas silakan memimpin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang sebelum kita mulai juga untuk kerapian ya, kita lihat satu persatu kerapian mulai dari seragam, sepatu. Adakah yang tidak lengkap atau tidak menggunakan seragam secara lengkap hari ini? Terus karena kita melakukan pembelajaran di dalam lab, tolong untuk sampah diperhatikan, yang bawa minuman, yang bawa makanan, berarti untuk sementara ditaruh di ruangan. Ya. Kenapa? Karena di dalam lab berisi banyak peralatan yang yang pertama mengandung tegangan listrik. Karena kita juga akan melaksanakan pembelajaran di dalam lab untuk keselamatan kerja, ya perlu diperhatikan karena di dalam ruangan banyak sekali kabel, ya, terus banyak sekali peralatan komputer, ya. Jadi nanti kalau kalian mau jalan diperhatikan jangan sampai terjerat kabel, ya. Jadi untuk keselamatan kerja tolong diperhatikan juga. Saya akan mengecek presensi kehadiran kalian atau mengisi daftar hadir kalian. Oke, saya absen satu persatu. Silakan angkat tangan ya. Aksani Muhammad, Bunga Adina. Masuk. Sakit ya? Terus Diva Kuku, Juvita, Lilis, Novita Sari, yang masuk. Sela, Sintayu. Ini nanti kita akan mempelajari tentang pengkabulan. Jadi saya harap kalian nanti tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini, ya. Jangan sampai jangan bosan, ya. Jika nanti ada yang kurang paham silakan kalian tanyakan. Pembelajaran yang hari ini yang akan kita lakukan itu nanti ke depannya akan sangat bermanfaat buat kalian semua, baik itu nanti di dunia industri ataupun kalian nanti buka usaha sendiri, ya. Terus untuk pengkabelan ini adalah teknik dasar dari suatu jaringan, ya. Mana jaringan itu tidak akan mungkin bisa dijalankan atau dibuat tanpa kalian bisa melaksanakan pengkabulan. Nah, pada dasarnya juga jaringan itu kebanyakan masih pakai kabel. Jadi lalu nanti untuk dari segi penilaian selain dari pengetahuan, kita akan melakukan penilaian dari segi keterampilan juga. Jadi kalian nanti akan saya lihat nanti pada saat praktek di mana keaktifan kalian, ya, di mana kekompakan kalian, ya. Sebelum kita lanjut lagi, di sini saya akan memperlihatkan sebuah video. Video ini nanti berisi tentang manfaat, ya, manfaat jaringan internet yang akan kita pelajari ini untuk dunia industri. Dalam di
Perhatikan ya ke depan ya. Ya. Sistem akuntansi yang terintegrasi dengan penjualan serta keuangan dan bahkan kalkulator dapat membantu efisiensi bisnis. 3. Inovasi. Suatu bisnis akan terus berkembang jika ia terus melakukan inovasi atau terobosan-terobosan baru. Perbaikan produksi dengan mengganti peralatan-peralatan lama dapat membantu suatu usaha untuk menghasilkan barang lebih cepat dengan kualitas yang lebih baik. Penambahan fitur-fitur baru akan menambah nilai dari produk yang sudah ada sebelumnya. Hal ini akan membuat permintaan akan barang tersebut meningkat, apalagi jika itu belum ada di produk serupa lainnya. 4. Pengambilan keputusan yang cepat. Pengambilan keputusan yang cepat merupakan salah satu hal penting dalam perkembangan sebuah bisnis. Beragam teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, pemilik bisnis dapat mengatur perilaku konsumen dan situasi pasar secara tepat. Perhitungan yang dihasilkan oleh perangkat lunak yang dimiliki suatu perusahaan dapat memberikan laporan tanpa penyimpangan. Hal ini dimungkinkan oleh integrasi berbagai informasi seperti keuangan, penjualan, hubungan dengan konsumen dan suatu bisnis tersaji secara lengkap dan akurat yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat. 5. Sumber informasi tanpa batas. Perkembangan teknologi membuat bisnis dapat mencapai sukses besar. Akses informasi yang tak terbatas membuat pelaku bisnis bisa menambah wawasan serta inspirasi yang sangat berharga. Penelitian perilaku pasar juga sangat dimudahkan dengan adanya teknologi, karena kita dapat melihat secara langsung apa yang saat ini sangat digemari serta sering dicari oleh konsumen. Informasi-informasi berharga seperti ini yang bisa membuat pelaku bisnis dapat menghadapi para konsumen dengan lebih baik dan siap melayani permintaan-permintaan mereka karena sudah bisa terbaca sebelumnya. Itulah beberapa peran teknologi dalam dunia bisnis. Silakan tulis di kolom komentar bila mengetahui peranan lainnya. Oke, sudah diperhatikan tadi. Jadi itu tadi visi tentang peran teknologi yang termasuk peran jaringan di dalam dunia industri. Untuk kegiatan awal juga kita akan melaksanakan pre-test. Tadi link untuk mengerjakan pre-test sudah saya kirim ke grup kelas kalian, ya kan? Dan sekarang bisa kalian akses di grup kelas melalui wishlist tadi dan silahkan dikerjakan, ya. Silahkan dikerjakan dulu. Saya kasih waktu pengerjaan itu tadi soalnya hanya 5, jadi 5 menit saya rasa cukup untuk pengerjaan. Terus kita lanjut ke pembagian kelompok. Saya akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok, ya, menjadi 4 kelompok. Nanti kalian akan mengerjakan secara berkelompok, dari mulai berdiskusi, ya, pengerjaan soal, ya, dan praktek. Sambil diperhatikan ya, karena banyak kabel, ya, jangan sampai nanti kalian terjerat, ya, bukan terjerat hukum, terjerat kabel, ya, dan bukan terjerat cinta, ya. Oke, bisa kita mulai untuk pembentukan kelompok? Oke, silakan mulai. Pelan-pelan ya. Jadi dilihat banyak peralatan. Jadi diutamakan keselamatan kerja kalian. Sebelum saya menjelaskan tentang materi yang ada di depan ini, ya, saya ada pertanyaan buat kalian, ya, untuk kalian nanti bisa berdiskusi dalam menjawabnya, ya. Jadi kalian nanti bisa menganalisis lalu melakukan diskusi, ya, untuk menjawab pertanyaan saya. Oke,
perhatikan. Jadi ini, saya ini punya usaha, ya. Nah, di dalam usaha saya itu saya memiliki 4 pegawai dengan 4 ruangan yang berbeda. Jadi satu misal si pegawai A ini ruangannya di selatan, ya. Terus si pegawai B ini ruangannya berada di sebelah timur dalam usaha saya, ya. Terus si pegawai C ini di barat dan D di utara. Nah, selama ini keempat pegawai saya, ya, dalam bertukar data atau bertukar berkas itu dilakukan secara manual. Jadi seumpama si A ini mau meminta data atau mau ambil data dari si B, nah, si A ini harus datang dengan jalan kaki ke tempat si B, ya, jalan kaki ke tempat si B. Otomatis ini akan mengurangi keefisien dari segi waktu dan tenaga. Otomatis kan membutuhkan waktu ini. Ya kalau ruangannya jaraknya hanya 1 meter 2 meter, kalau antar ruangan itu jaraknya lebih dari 30 meter. Nah, terus tiba-tiba itu belum nanti pada saat perjalanan ke antara tempat A dan tempat B ada pendol-pendol, mampir dulu. Otomatis kan waktunya lebih banyak, ya kan? Kan membuang waktu lebih banyak. Nah, jadi saya tuh pengennya bagaimana si antar pegawai saya ini jika ingin mengambil data atau bertukar data, bertukar berkas itu lebih efisien dari segi waktu dan tenaga. Nah, jadi gini, saya tuh punya dana atau budget sekitar 3 juta, ya. Nah, untuk mengatasi keefisienan tadi, saya itu pengen membangun sebuah jaringan, ya. Jadi nantinya cita-cita saya itu antara pegawai A dan dengan pegawai yang lainnya, jika mereka melakukan pertukaran data itu tidak harus dilaksanakan secara manual, berarti dilakukan dengan cara komputerisasi melalui jaringan. Kira-kira budget dana 3 juta itu cukup nggak saya dalam membuat jaringan, untuk membuat jaringan? Jika cukup, ya, kira-kira apa saja yang harus saya persiapkan? Silakan kalian diskusikan, kalian analisis kira-kira peralatan apa, komponen apa yang saya butuhkan dengan budget segitu. Paham ya? Oke, silakan. Bisa kalian. Setelah saya lihat-lihat di toko online, dengan dana 3 juta kita dapat membeli peralatan yang lebih murah. Oke. Tapi nanti jika saya menginginkan kinerjanya lebih, umpama ini kan biasanya kalau peralatan dengan harga murah, ya kan? Ini biasanya juga apa yang kita rasakan atau kita dapatkan itu juga akan lebih apa ya namanya, kurang maksimal, ya kan? Nah, kira-kira apakah nantinya itu jika kita ingin merasakan lebih atau mendapatkan hasil yang maksimal, apa yang akan saya lakukan? Ya. Kalau kita ingin mengupgrade, kita tunggu dananya terkumpul dulu. Jadi nanti setelah dana terkumpul kita bisa melakukan pengupgradean, pengupgradean ya. Oke, terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2.
Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Nah, tolong perhatikan di layar depan. Ini adalah materi tentang pengkabelan pada jaringan komputer. Ya. Jaringan komputer pada dasarnya adalah jaringan kabel. Jadi sesuai yang sudah saya jelaskan di awal tadi, untuk saat ini jaringan itu pada intinya adalah menggunakan kabel, menghubungkan satu sisi dengan sisi yang lain, namun bukan berarti berupa tertutup. Bisa jadi merupakan berupa terbuka dengan terminator di ujungnya. Nah, ini adalah gambar kabelnya, ya. Ini untuk kabel UPP, wet blue, wet orange, wet green, wet brown. Wet blue itu apa sih? Putih, biru. Kalau wet orange? Orange. Oranye tetap berarti ya? Iya. Wet green? Putih hijau. Terus wet brown? Putih coklat. Ya. Jadi selain kalian melihat tampilan atau materi yang sudah saya sajikan barusan, kalian juga wajib atau silakan mencari bahan ya, tentang perkabelan melalui HP kalian, ya, dan juga bisa melalui YouTube. Ya. Silakan kalian laksanakan secara mandiri, kalian cari di Google apa sih pengkabelan itu, ya. Fungsinya buat apa sih? Nah, selain nanti kalian bisa cari di Google, kalian juga bisa mencarinya di YouTube. Terus sambil kalian mencari bahan ya di internet, saya akan membagikan lembar kerja buat kalian atau LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Nanti satu kelompok akan saya bagi satu lembar kerja. Nah, di sini kalian nanti bisa mengerjakan dengan cara berdiskusi satu kelompok, ya. Di sini berisi tentang apa yang sudah kita pelajari tadi, mulai dari penayangan video tadi, ya, sampai ke materi yang sudah saya sampaikan. Jadi kalian bisa diskusikan. Oke, silakan. Di lembar awal itu ada petunjuk, ya. Silakan kalian baca petunjuknya. Ya. Terus untuk LKPD-nya, analisis dan mengkategori komponen perangkat pengkabelan. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah tulis identitas kalian pada tempat yang disediakan. Ya, di situ ada nama, Anda isikan nama ke kelompok. Ya. Untuk kelasnya berarti isinya kalian kelas. Ya. Lalu yang kedua adalah amati video yang ditampilkan oleh gurumu. Nah, untuk video kita sudah menampilkan, sudah kita amati tadi, ya. Saya tampilkan. Terus analisalah video tersebut.
kita juga sudah melaksanakan analisis tadi ya bersama-sama. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah tuliskan hasil pengamatan kalian. Ya. Jadi setelah kalian analisis video itu tadi, kalian tuliskan di situ apa sih yang terjadi atau yang disajikan di dalam sebuah video tadi atau materi. Paham ya? Apa sebulan cewek yang penting gak nyenggol. Ya, jika sudah nanti setelah ini kalian presentasikan hasil tugas kalian di depan. Ya, jadi per kelompok nanti ada perwakilan untuk mempresentasikan hasil kerjanya ke depan. Dan kelompok lainnya ini nanti menanggapi, ya, jadi menanggapi presentasi dari kelompok lainnya. Untuk kelompok lain tolong diperhatikan teman kalian yang presentasi ke depan. Silakan bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang terlihat dalam video tersebut? Pentingnya internet dalam dunia industri, crossover dan strike, pengurus warna kabel LAN, kabel UPV dan SUV, kabel koaksial, kabel FO atau berkabel. Identifikasi serta kategorikanlah sesuai dengan fungsi dari masing-masing komponen pengkabelan. Kabel berfungsi menyalurkan internet pada komputer satu dengan lainnya. Nah, kelompok satu mungkin ya. Oh, oke. Kelompok satu silakan menanggapi. Jaringan apa yang digunakan? Nah, kira-kira jaringan apa yang digunakan untuk yang pertanyaan yang nomor berapa itu? Nomor 3. Jaringan apa? Oke. Ada tanggapan lain lagi? Oke. Berdiri saja satu. Ya, nomor 3. Oke, silakan. Kesimpulannya? Kesimpulannya adalah seiring dengan perkembangan zaman, semua kegiatan akan dilakukan dengan bantuan teknologi. Salah satunya dengan internet dan studio perawatan jasanya adalah kabel jaringan. Oke. Itu? Oke. Saya punya satu permainan buat kalian. Ya. Biar kalian tetap semangat, ingat-ingat clue-nya. Ya, ingat-ingat clue-nya. Ini satu, ya. Yang ini 3. Kalau ini 3, ya. Yang ini
Ini 1. Kalau ini 3. 5. Yang ini 2. Ingat clue-nya. Ini 1. Kalau ini. Kalau ini. Yang ini 5. Oke. Kalau ini 3. Ingat clue-nya. Clue-nya apa? Ini 1. Yang ini. Kalau ini 5. Ini 5. Tepuk tangan buat kalian sendiri. Terus selanjutnya ada post test yang sudah saya bagikan barusan juga di grup kalian, grup kelasnya. Silakan diakses untuk post testnya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Ya, sudah maksimal. Untuk rewardnya nanti akan saya bagikan di akhir kelas. Ya. Terus tadi masih ada yang tertinggal, ada yang masih belum maksimal untuk nilainya. Tadi saya lihat kelompok 4. Tadi saya lihat pengerjaannya juga belum sempurna. Untuk kelompok 4 ini nanti tolong setelah ini kalian ikut remedial. Untuk kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita sesuai dengan apa yang sudah semua itu tidak akan terlepas dengan perkembangan teknologi, dan teknologi pun tidak akan terlepas dari suatu internet sendiri. Itu pada dasarnya adalah intinya pada dasarnya adalah penggunaan sebuah jaringan. Sebuah jaringan sendiri itu tidak terlepas dari sebuah Silakan jika mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tidak ada? Oke. Untuk pertemuan yang selanjutnya, ya, kita akan mempelajari tentang pengkoneksian. Tadi kan kita sudah mempelajari tentang pengkabelan. Nah, selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara pengkoneksian. Itu ya. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekarang silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.